Mazmur 97 ayat 5. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Gunung-gunung itu bicara apa? Masalah, gunung-gunung persoalan, segunung. Saya selalu bilang, setiap orang kalau punya masalah tuh bilang masalahnya segunung. Masalah dia yang paling berat. Jadi saudara, betul, saudara dan saya nih masih tinggal di bumi ini. Ya kan Pak, segala aspek kan. Masalah itu kan udah jadi nature manusia kan. Betul nggak betul? Betul, kita ada di dunia yang penuh masalah, yang korosi, yang penuh dengan persoalan, ya. Karena apa? Sumber dayanya terbatas, apa-apanya terbatas, sehingga jadi masalah. Supply-nya kurang, uangnya kurang, kekuatannya kurang. Dengan umur, kekuatannya kurang, jadi tua, kekuatannya kurang, kata orang dunia. Coba lempar kepada Yesus. Di hadapan Yesus semuanya meleleh seperti lilin, dibilang. Ya sudah, nyalain lilin ya, bakar gitu, kena api, set, habis. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Artinya apa Tuhan seluruh bumi? Tuhan tuh di bumi ini itu yang mengatur semua, udah gitu aja. Dia bisa mengatur semua. Tuhan Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung dari waktunya, dari ujung ke ujung dari wilayahnya. Dia di atas waktu dan ruang. Dan itu Tuhan saudara. Dan Tuhan yang ngomong, akulah Tuhanmu gitu. Beres gak? Tapi kita perlu sadar. Pak, sadar Yesus tuh susah ya Pak? Enggak, gampang, sebenarnya gampang banget. Ya. Terus kalau sadar Yesus, nanti Yesus ngejar-ngejar dosa kita. Tuh Pak, nanti kalau terlalu terang kesalahan kita, waduh dia comel deh pasti deh. Kamu kurang ini Melki, kamu ini, kamu itu, kamu ini. Jadi kita tuh menjauh. Salah besar ya. Jadi Yesus tuh tahu semua kekurangan kita. Ya, tapi bukan menentang kita. Kan kita udah dengar yang minggu lalu. Tuhan itu di pihak kita, bukan melawan kita. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita melanjutkan dari buku Unmerited Favor yang kita sedang jalani perjalanan ini dalam bab yang kelima, mempraktekkan hadirat Yesus. Mudah tapi nggak mudah juga, karena manusia itu kalau disuruh sadar Yesus atau memandang Yesus, ternyata jadi rumit. Ya, karena walaupun kita sudah sampai bab yang keempat, kita sudah dengar, ternyata rahasia untuk sukses atau keberhasilan, bahkan keberhasilan yang jenis Yesus, yang absolut, yang mutlak, yang luar biasa, ajaib, semua mau ya. Saya percaya semua mau, nggak ada yang nggak mau, karena luar biasa sekali ya. Kita hidup di dunia, tapi nggak ada bedanya dengan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehat, kuat, segar, utuh, berkemenangan dalam segala hal, dalam segala aspek. Dan kita udah belajar seperti Yusuf, dari sumur kosong sampai jadi Perdana Menteri. Dan jalannya yang nggak linear gitu. Ya, ada lembah-lembah yang harus dia lewati, tetapi semuanya sukses gitu.
semuanya sukses Yesus. Jadi kita mau sekali ya. Tapi kalau orang kan mulai tanya, iya Pak, saya mau, saya percaya deh. Karya Yesus yang sempurna, hebat. Memang buat kita, buat siapa lagi? Ya, Yesus turun dari surga atau Bapak berikan Yesus dari surga, ya buat kita. Saya mau. Tapi Pak, tolong Pak, prakteknya gimana? Pak Melki, kalau khotbah jangan Yesus dan karyanya terus. Prakteknya gimana? Nah, sering kali orang mulai ya ngasih masukan lah, atau kritik, atau apalah saran. Prakteknya gimana Pak Melki? Apa yang harus saya lakukan? Nah, mulai gitu kan. Saya menyadari ketika orang mulai bangkit lagi, ya masa Tuhan semua, guanya apa gitu. Kalau Tuhan semuanya supply, saudaranya penerima, receiver. Ada yang supply, ada yang menerima. Nah, itu yang menjadi susah-susah gampang, atau gampang-gampang susah, lebih tepat kali ya. Gampang. Tapi nature manusia suka nggak cocok. Makanya kita dengar cerita orang Israel. Mereka sepenuhnya supply Tuhan dari Mesir sampai Sinai. Semua supply Tuhan. Segala aspek. Kalau dikatakan segala aspek, ya segala aspek. Makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kekuatan, perlindungan, berkat, pemeliharaan, apa aja. Udah nyaman aja hidupnya. Tapi kan kembali lagi, warningnya itu ketika mereka mulai merasa jangan memperhitungkan kebaikanmu saja Tuhan, atau kemurahanmu saja, perhitungkan juga kebaikan kami, kemurahan kami, kesetiaan kami, ketaatan kami. Itulah titik baliknya efektif mengaktifkan lagi hukum Taurat. Nah, sekarang kita nih, ini sangat-sangat penting jadinya. Jadi prakteknya apa dong kalau gitu? Ya prakteknya sadar Yesus. Kalau saya mau jawab sederhana, isi dari bab 5 ini kesadaran Yesus. Kesadaran Yesus itu apa Pak Melki? Ya memandang Yesus. Karena memandang Yesus, Yesus itu adalah firman. Ya memandangnya yang saya katakan, sering saya katakan ya dengan telinga, mendengar. Nah kalau karena kita mendengar, masa kita tiap hari kerjanya cuma di depan Alkitab aja, atau dengerin khotbah gitu. Ya bisa sih kalau dengerin khotbah pakai Walkman, atau pakai Walkman. Zaman sekarang kayak handphone, pakai earphone atau wireless earphone, apapun lah. Nah itu sebenarnya sarana-sarana yang sudah tersedia. Sehingga mestinya di zaman kita akan jauh lebih mudah lagi. Kesadaran akan Yesus itu kesadaran akan kasihnya yang pribadi, ya katakan yang rinci. Pribadi artinya apa? Dia tahu banget gitu. Pribadi saudara, bukan ya kasih, ya Tuhan mengasihi semua. Enggak. Iya, bukan enggak. Tuhan memang mengasihi semua. Tapi Tuhan spesifik mengasihi Anda, saudara dan saya itu seperti kaca pembesar di matahari itu fokus gitu. Jadi saudara dapat berkata, saya paling dikasihi Tuhan. Rinci. Artinya Tuhan bilang, udah deh, yang masalah kecil-kecil nggak usah lah. Nggak usah ngomongin gua lah. Urusan remeh-temeh gitu nggak usah. Enggak. Rinci, segala hal. Mendalam bahkan. Aduh malu kalau yang ini mah sumputin aja dari Tuhan. Enggak, mendalam. Ya, jadi kita nih sedang memandang Yesus dalam segala hal. Sama-sama katakan segala hal.
sadar Yesus dalam segala hal. Ya, nanti di dalam bagian dari ayat ini dikatakan kita grateful, bersyukur. Setiap waktu, setiap saat, selalu, segala tempat. Nah, dengan kita semakin mendengar ibadah seperti ini, mendengar tentang Yesus, kesadaran kita itu akan Yesus itu meningkat. Ya, kita berpikir lebih banyak tentang Yesus gitu. Nanti apa hubungannya, Pak? Gitu ya kan, apa hubungannya nih dengan bisnis saya nih? Atau yang sekolah dengan fisika apa urusannya, Pak? Apa urusannya dengan tugas akhir saya misalnya? Apa urusannya? Misalnya saya sedang olahraga tadi. Tiba-tiba saya mendengar dari belakang saya tanpa saya sadari. Anjing itu udah deket lari, nggak tahu dia apa, lihat kaki saya. Dia lari, tapi sebelum gigit saya dia ngegereng dulu gitu. Gitu ya, ngegereng dulu. Jadi dari mulut saya keluar, Yesus. Jadi saya nggak digigit. Ya, saya sampai tempat atas, saya balik lagi. Kali ini saya pegang batu. Kalau itu anjing berani-berani dekat. Tapi saya cuma melihat gini, kadang-kadang kita sampai latahnya aja Yesus gitu. Yesus gitu. Ya saya bersyukur. Jadi kalau saya lagi diam-diam gitu ya, saudara kagetin saya, dar gitu. Nah, keluarnya Yesus gitu. Yesus. Saya pernah sedang naik kendaraan sama teman saya pulang malam-malam, dan dia tabrak truk, belakangnya truk gitu. Dan mobil itu ke tengah lagi, di belakang itu mobil kencang-kencang, dan saya cuma bilang, darah Yesus, darah Yesus. Padahal saya lagi setengah tidur. Nah, pertanyaannya kenapa bisa begitu? Ya, kenapa bisa akhirnya semakin kita memiliki kesadaran Yesus? Ya, nanti sambil berjalan, saya mungkin juga saksikan. Karena ini kan bicara tentang praktisnya apa, Pak Melki? Ya, praktisnya memandang Yesus. Dalam segala aspek, segala hal. Selesai dong, Pak. Iya, mestinya selesai. Nggak sulit ya. Coba kita lihat dari Efesus 1 ayat 16 sampai 19 nih. Saya mau bacakan gini. Ya, semakin kita memandang Yesus, semakin terang hati kita. Nah, kalau semakin terang hati kita, segala masalah kita itu juga ikut terang gitu, ikut terselesaikan. Coba ya. Efesus 1 ayat 16 mulai. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Paulus itu berdoa, ternyata mudah, tapi nggak mudah juga nih praktek Yesus nih, mempraktekkan hadirat Yesus. Walaupun kita udah tahu, ini kuncinya ini nih. Dan kuncinya ini nggak kemana-mana sebenarnya. Karena Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita, Tuhan tidak mungkin melupakan kita. Tapi ternyata kita ini ketika tidak sadar Yesus, sadar yang lain. Nah, ini sulitnya nih. Mulut kita atau kata-kata kita tanpa sadar juga lebih menyadari yang bukan Yesus gitu. Bahasa saya nanti itu seperti kayak menepis gitu, atau ada tersedia hidangan tapi kita nggak makan. Ada tapi kita nggak makan. Ada tapi kita nggak makan. Jadi tidak ada pengaruhnya. Susah gampang ya, gampang sekali. Makanya Paulus bilang berdoa aja dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, dikatakan supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mengenal siapa? Mengenal Yesus dengan benar. Perlu roh hikmat dan wahyu. Caranya gimana? Ya minta aja terus, Tuhan berikan saya roh hikmat dan wahyu untuk persoalan saya. Misalnya saudara sedang mengerjakan proyek.
atau jualan apapun lah, atau sedang masak, atau tadi saya sedang olahraga bahkan. Apapun, segala hal. Jadi sebenarnya prakteknya sederhana kan? Ya tapi khusus lah yang mungkin memerlukan otak nih, atau memerlukan keputusan-keputusan penting. Tuhan berikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus lebih lagi. Nah terus apa implikasinya, apa hasilnya? 18, dan supaya menjadikan mata hatimu terang. Jadi ketika kita menerima roh hikmat dan wahyu, mata hati kita terang gitu, ting. Ya, saya sering sampaikan, Pastor Tin juga sampaikan. Seperti dibanjiri terang Tuhan, ya. Jadi seolah-olah kita bilang gini, Tuhan, apa yang kau katakan tentang situasi saya nih? Saya punya situasi atau punya kondisi atau punya masalah. Ya. Nah, tiba-tiba kalau kita minta roh hikmat dan wahyu, emang Tuhan pasti kasih, Pak? Iya, Tuhan pasti kasih. Kenapa? Karena Tuhan memang mau memberkati saudara. Karena dia dipermuliakan melalui saudara di dalam Yesus. Itu target Tuhan. Memang mau. Nah, kita dibanjiri oleh terangnya. Sehingga kita bisa mikir, tahu deh. Ting, tahu deh. Gini. Ya. Kadang-kadang tanpa sadar kan, tadi saya kayak mau digigit anjing, udah deket mungkin tinggal 5 cm kali dia. Tapi dia belum mau gigit, dia gereng dulu gitu. Sedikit kayak menggonggong gitu. Di titik itulah saya bilang Yesus. Nah tadi kemarin malam istri saya jualan rumah. Bukan jualan ya, mengontrakin. Udah deal nih. Tapi dia panik, bukan panik. Dia cerita sampai nggak bisa tidur, mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini. Akhirnya berlebih-lebihan lah. Maksudnya baik, saya tahu istri saya baik. Akhirnya telepon sana, telepon sini, sampai akhirnya yang mengontrakin rumah sampai bilang, Bu nggak jadi deh Bu. Ibu mah bikin pusing saya, gini. Sampai diam aja istri saya. Saya bilang gini, udah Li, kan saya bilang rest. Bersandar sama Tuhan, udah. Lempar masalahnya kepada Yesus. Kita doa singkat itu, lempar kepada Yesus. Yesus bukan urusan saya lagi, urusanmu Tuhan. Tiba-tiba yang ngebatalin itu nelfon lagi. Bu, saya yang tanda tangan deh sekarang katanya. Nah itu tuh sampai bengong gitu. Ya artinya coba lihat ya. Jadi campur tangannya itu luar biasa. Bahkan ya juga misalnya dalam keputusan ini bagus nih kayaknya nih. Udah ditawarin orang gini. Udah mau tapi kok damai sejahtera saya jadi hilang ya. Saudara kita nih di dalam kasih karunia ini bukan begini ya. Kita nggak ada damai sejahtera. Terus bisa ada damai, bisa ada nggak damai. Bukan. Kita damai sejahtera terus. Continue. Karena shalom Kristus itu adalah milik kita. Dan Yesus itu dalam kita terus menerus. Continue, berkesinambungan, berkelanjutan, tidak pernah berhenti. Katakan amin. Itu damai sejahtera kita. Jadi ketika damai sejahtera itu turun atau hilang, nah itu kita harus hati-hati tuh. Maksudnya ya bisa aja doa lagi ya, tapi kebanyakan ya udah berarti tidak, stop. Jadi stop apa lanjut itu sampai sesederhana itu. Nah makanya sekarang kita belajar nih mengakui hadiratnya yang membimbing, yang mengarahkan, yang memimpin kita dalam setiap waktu. Ya. Nah ketika itu ada dan bukan yang ngeden ya, bukan yang ngeden tuh maksudnya gini, wah kalau gitu Pak saya harus usahakan terus nih hadirat Tuhan. Bukan, udah ada. Yang masalah kan tadi saya katakan gitu, sadar atau nggak sadar. Yesus ada tapi dicuekin aja gitu, nggak disadari, nggak dilibatkan. Kok Tuhan perlu dilibatin, nggak otomatis Pak Melki? Ya makanya tiap kali ada yang otomatis kita lakukan, misalnya kesadaran Yesus, kita
Holy Communion misalnya. Harus gitu Pak Melki? Nggak harus gitu, terserah aja saudara. Kan ini sangat pribadi, rinci dan mendalam. Ya, jadi tapi hadirat Tuhan itu ternyata menyertai kita terus, mengarahkan kita terus, membimbing kita terus, memimpin kita terus dalam segala aspek. Ya. Jadi kita menjadi lebih seperti Yesus dan sukses Yesus. Kita udah belajar ya, bab berapa tuh kemarin? Bab yang ketiga ya, sukses jenis Yesus. Ya. Jadi Tuhan itu mengajak nih, ya Matius 11 ayat 28 kita sering dengar ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya letih lesu dan berbeban berat ini, letih lesu berbeban berat bukan karena kerja, bukan. Pak saya letih lesu Pak, seharian kerja. Bukan. Letih lesu berbeban berat karena beban-beban agama. Beban-beban hukum Taurat, beban-beban tuntutan. Itulah letih lesu beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita pakai rest, kelegaan tuh rest, ya rest. Aku memberikan rest. Saya tadi catat juga Matius 23 ayat 4 nih. Apa sih beban-beban berat? Tadi Pak Melki bilang beban-beban religion ya, agamawi. Coba lihat ya, Matius 23 ayat 4. Orang Farisi itu katakan gini, mereka mengikat beban-beban berat tuh ya. Jadi beban-beban berat itu apa? Beban-beban agamawi, tuntutan. Lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi mafia agama itu tugasnya hanya menyampaikan khotbah dia. Harus gini, jangan gini, jangan gitu. Tambahkan ini, tambahkan itu. Kalau benar-benar ya berkat. Kalau salah ya dihukum. Ya karena salah terus ya dihukum terus. Hidup dalam penghukuman, hidup dalam seolah-olah dirajam batu terus gitu. Paling kalau sukses udah was-was lagi. Ada orang datang berhasil sukses, orang Kristen. Pak saya mah mau melayani Pak ke gereja. Kenapa Pak? Ya saya takut kekayaan saya hilang katanya. Soalnya dia konsepnya apa? Ya seperti dunia. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Ya lagi di atas dia takut nanti suatu ketika jatuh di bawah. Nggak seperti itu ya. Ya jadi beban-beban itu bukan dari jadi beban hukum Taurat tadi kan. Makanya Yesus pikul tuh, beban hukum Taurat salib. Jadi bebannya di Yesus. Sekarang kita Yesus sama kita, Yesus lembu senior, kita lembu junior, satu kuk. Kuk itu enak dan ringan. Kita teruskan ya ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kalau bahasa Amplified-nya, learn the unforced rhythm of grace. Jadi belajarlah irama kasih karunia yang tidak menyakiti gitu, yang tidak membebani ya. Kuk yang kupasang karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dikatakan jiwamu akan mendapat rest. Jadi sebenarnya prakteknya kembali lagi. Rest, bersandar. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi engkau sanggup. Allah Mel, urusan kecil gitu aja nggak sanggup. Kamu kan biasa khotbah. Tetap saya bilang saya nggak sanggup Tuhan, tapi engkau sanggup. Saya rest dan bersandar kepada kemurahan-Mu yang tidak layak saya terima. Pada kebaikan-Mu Tuhan. Pada kesuksesan-Mu saya rest bersandar. Jadi enak saudara. Ya Bapak kan pendeta. Urusan rohani, urusan melayani. Saya kan jualan. Sama. Ya, sama. Jiwa kita mendapat ketenangan, mendapat rest. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tadi bicara beban berat, salib. Yesus sudah pikul salibnya, beban hukum Taurat.
Farisi tadi beban-beban berat yang mereka juga nggak sentuh. Sekarang bebannya sudah dipikul Yesus, dipasang kuk. Artinya apa? Kuk yang enak dan ringan itu apa? Janji penyertaan. Ya makanya tadi Tuhan mengarahkan, membimbing, memimpin. Sama-sama katakan janji penyertaan. Nah kalau kita sadar seperti itu, enak gak hidup kita? Enak, jadi kita aware, sadar gitu. Sadari. Jadi kayak istri saya tadi, ketika dia sadarnya, aduh saya kurang ini, nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Waduh kalau begini nanti begini nih, kata orang begini, kata orang begitu. Waduh saya tadi, Mel bangun pagi-pagi ya, saya jam 3 belum bisa tidur. Ngapain saya bilang? Ya mikirin, bener. Apa yang dia khawatirkan pagi-pagi, kejadian. Untung aja kita kembali bisa kapanpun kembali sadar Yesus. Ya, dan mengolah atau cultivate, mengolah hadirat Tuhan itu. Kita olah aja. Pak Melki, Tuhan Yesus kan tukang kayu. Kenapa Bapak ajak dia jualan rumah, Pak? Jadi agen rumah. Ya, istri saya agen rumah. Biarin aja dia senang begitu. Tuhan Yesus ahli segalanya. Amin. Dia ahli segalanya. Ahli masak, iya. Dia tukang kayu, betul, ayahnya tukang kayu sebagai manusia, tapi sebagai Allah 100% dia pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia mengelola semua, dia tahu semua, dia atur semua. Ya itulah makanya kita mengolah atau cultivate hadirat Yesus itu sehingga ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu benar-benar meleleh seperti mentega di tengah matahari, dikatakan di dalam buku ini ya. Semua masalah leleh, luluh. Ya gitu aja. Khawatir, masalah segunung. Bu, batal aja deh bu, nggak jadi deh bu. Istri saya langsung down gitu, langsung nangis. Lempar ke Yesus, tiba-tiba telepon lagi dia. Sedot, nggak berapa lama. 5 menit. Bu, mana bu? Datang deh sekarang, saya tanda tangan nanti jam 11 ya. Tinggal bilang ke suaminya, Mel, anterin dong. Ini dia mau tanda tangan. Tadi katanya nggak mau, tiba-tiba mau lagi. Ya kan kita udah doa. Nah ya, coba lihat. Mazmur 97 ayat 5. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Gunung-gunung itu bicara apa? Masalah, gunung-gunung persoalan, segunung. Saya selalu bilang, setiap orang kalau punya masalah tuh bilang masalahnya segunung. Masalah dia yang paling berat. Jadi saudara betul, saudara dan saya nih masih tinggal di bumi ini. Ya kan Pak, segala aspek kan. Masalah itu kan udah jadi nature manusia kan. Betul nggak betul? Betul, kita ada di dunia yang penuh masalah, yang korosi, yang penuh dengan persoalan, ya. Karena apa? Sumber dayanya terbatas, apa-apanya terbatas, sehingga jadi masalah. Supply-nya kurang, uangnya kurang, kekuatannya kurang. Dengan umur, kekuatannya kurang, jadi tua, kekuatannya kurang, kata orang dunia. Coba lempar kepada Yesus. Di hadapan Yesus semuanya meleleh seperti lilin, dibilang. Ya sudah, nyalain lilin ya, bakar gitu, kena api, set, habis. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Artinya apa Tuhan seluruh bumi? Tuhan tuh di bumi ini itu yang mengatur semua, udah gitu aja. Dia bisa mengatur semua. Tuhan Allah yang kekal menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung dari waktunya, dari ujung ke ujung dari wilayahnya. Dia di atas waktu dan ruang. Dan itu Tuhan saudara. Dan Tuhan yang ngomong, akulah Tuhanmu. Gitu. Beres gak? Tapi kita perlu sadar. Pak, sadar Yesus tuh susah ya Pak? Enggak, gampang. Sebenarnya gampang banget. Ya. Terus kalau sadar Yesus, nanti Yesus ngejar-ngejar dosa kita tuh Pak. Nanti
Kalau terlalu terang kesalahan kita, waduh dia comel deh pasti deh. Kamu kurang ini Melki, kamu ini, kamu itu, kamu ini. Jadi kita tuh menjauh. Salah besar ya. Jadi Yesus tuh tahu semua kekurangan kita. Ya, tapi bukan menentang kita. Kan kita udah dengar yang minggu lalu. Tuhan itu di pihak kita, bukan melawan kita. Roma 8 ayat 30 Roma 8 ayat 32 ya. 31. Ya, sekarang kita lihat coba di Amsal 15 ayat 3. Jadi Tuhan itu sadar, Yesus itu dibilang ini, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi mata Tuhan di segala tempat itu, kalau dulu seolah mata Tuhan lihat, oh hati-hati loh ya, jangan bikin dosa ya, mata Tuhan di segala tempat. Jadi saudara diajar dan saya diajarkan mata Tuhan itu ngincer terus. Dia laki-laki tua dengan wajah garang, asem, pegang tongkat lagi. Nyari-nyari kesalahan kita, siap mentung. Itu yang diajarkan. Beda saudara. Saudara dan saya dilihat Tuhan, sama Tuhan melihat Yesus. Sama benarnya. Pak, saya sering gagal Pak, sering salah. Tetap sama kebenarannya seperti Yesus. Kok bisa gitu Pak? Ya darah Yesus yang menyucikan kita terus menerus, nggak habis-habis. Dan Tuhan itu bukan laki-laki tua, bukan, tua itu adalah kutuk. Ya kuat, segar, muda, perkasa, gagah, cakap, terang, dan wajahnya terlalu tersenyum. Kok bisa gitu Pak? Ya dia suka cita kita. Nah terbalik gitu ya. Yang selalu mengasihi kita. Yang mengangkat kita di bahunya. Yang menggendong kita. Yang tadi memelihara kita dengan dekat. Nah itu jadi masalahnya. Kenapa kita jadi nggak sadar Yesus? Takut gitu. Kan Tuhan Yesus nyari kesalahan. Enggak. Sama. Akhirnya jadi takut sama pendeta. Disalah-salahin mulu. Enggak. Saya tidak sedang menyikapkan kekurangan atau kesalahan saudara. Saya sendiri juga. Tetapi apa yang sangat benar di dalam diri kita, di dalam Yesus. Amin. Ya jadi kita ini dengan santai, dengan enak gitu. Emang Bapak gak punya masalah? Ada. Tapi jadi nggak ada, saya lempar aja cepet-cepet pada Tuhan. Bukan urusan saya lagi Tuhan, urusanmu. Wah Bapak kurang ajar kalau begitu. Nggak kurang ajar, Tuhan yang ngomong. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Cast your care. Jadi kekhawatiran atau care kita, kepedulian kita sedang masalah, dibilang lempar, cast. Ini masih sopan ya bahasa yang Indonesia. Serahkan. Tuhan nih Tuhan, ya boleh lah. Lempar aja kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Because he cares for you. Dia peduli akan saudara. Pribadi, rinci, mendalam. Luar biasa ya, segala aspek. Jadi gitu ya Pak prakteknya. Ya gitu prakteknya. Saudara pahami Tuhan saudara itu siapa? Ahli apa dia? Segala hal. Segala aspek. Saudara bisa terheran-heran. Tapi mau nggak kita lempar masalah kita dan terima pemeliharaannya? Nah itulah kesadaran Yesus. Wah kalau gitu Pak, Bapak menyangkali masalah. Bukan. Nggak menyangkali. Fakta-fakta saya nggak sangkali. Ada tuh COVID, ada. Tapi saya di dalam Yesus, itu kebenarannya. Ada raksasa, ada gunung persoalan, ada. Kaleb dan Yosua nggak bilang gini, saya udah intai tuh Kanaan, nggak ada raksasa. Yang 10 bilang ada, nggak ada. Dia nggak bilang begitu, saudara. Dia tetap bilang ada, iya ada raksasa, tapi raksasa they are bread for us. Yang 10 bilang raksasa itu besar, kuat, tinggi, perkasa,
Dan kita ini seperti belalang, dimakan. Yang dua itu atau Kaleb yang ngomong, katakan, iya, raksasa besar Tuhan lebih besar. Sama-sama saya katakan, raksasa besar Tuhan lebih besar. Raksasa tinggi Tuhan lebih tinggi, bilang. Raksasa kuat Tuhan lebih kuat. Raksasa perkasa Tuhan lebih perkasa, jauh lebih perkasa. Ya sangat jauh. Jadi kita nggak menyangkali, iya ada, but they are bread for us. Kan artinya sadar Yesus itu seperti itu. Masalahnya sama, tapi karena sadar Yesus, memandang Yesus, masalahnya sama sekali nggak ada artinya di depan Yesus. Sama-sama nih, sama-sama. Dan hebatnya gini, hebatnya. Pertanyaannya, siapa yang dapat Kanaan? Yang gak percaya, yang gak sadar Tuhan, yang sadar raksasa, atau yang sadar Tuhan? Ya Pak, tapi lama Pak. Kaleb 45 ikut keliling-keliling. Lama aja Tuhan bikin dia itu umurnya berhenti, umur 4. Maksudnya bukan umurnya berhenti mati, bukan. Penuaannya berhenti. Kemudian 85 tahun 45 tahun kemudian ketika usianya 85, teman-temannya yang sepantaran, yang selevel bahkan lebih muda dari dia pada mati. Karena cuma umur 20 tahun ke bawah yang jadi generasi Yosua itu yang hidup. Dianya bukan hanya nggak mati. Iya, Pak Kaleb sama Yosua iya sih mewarisi Kanaan, tapi dia udah usur, Pak. Dia udah nggak bisa nikmati Kanaan. Siapa bilang? Dia bilang dia masih sama kuat, sama aja deh, nggak ngerubah. Dia bilang saya masih sama kuat seperti 45 tahun yang lalu. 85 tahun nih sekarang nih, mau bukti katanya. Saya minta yang paling gede raksasanya. Tuh kasih saya Hebron tuh, kampung raksasa, kota raksasa. Tingginya aja raksasa itu setinggi pohon aras di Libanon. Sekuat pohon tarbantin, 21 meter. Anggap aja 11 meter. Saudara kalau lihat pohon 11 meter. Kalau di Bandung tuh ke Takuban Perahu tuh, lihat pohon, pinus. Itu 11 meter kurang lebih. Saudara naik ke sana. Saudara lihat ke bawah, kecil manusia. Ya udah kepanjangan lah ya. Jadi sadar Yesus itu luar biasa ya, luar biasa. Coba Mazmur 3 ayat 4 ya, saya bacakan aja. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Jadi kalau Tuhan perisai kita, ya gak ada masalah dengan raksasa. Engkau kemuliaan kita, yang ada masalah dengan segala masalah itu yang mengangkat kepala kita. Ada masalah nggak? Nggak ada, saudara, benar-benar. Jadi sadar Yesus, ya, kita seperti mengekspos diri kita pada matahari dan persoalan-persoalan kita itu meleleh gitu, seperti dibilang mentega di tengah terik matahari, hilang aja gitu seret. Nah, jadi oh ya, kalau saya memandang Yesus, Yesus kan terang. Anggap aja Yesus terang matahari. Nah, Yesus itu firman. Dia menerangi saya nih, terus. Nah, persoalan saya kan ada nih, sekeliling saya. Udah meleleh semua. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, makanya dikatakan gini. Kenapa? Tapi Pak, ini persoalan saya kecil sih. Ya, bukan persoalan kecil. Orang bilang gini. Alah, lu gitu aja, lu persoalan kecil gitu aja, lu sampai stres begitu. Ya bagi dia. Ya kadang-kadang ada misalnya perempuan nih, ada kerut satu aja tuh bagi dia persoalan besar, sampai stres-stres misalnya. Tapi Tuhan katakan gini, Lukas 12 ayat 7, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Ya ini bicara dibandingkan ya, burung pipit 2 ekor 1 duit katanya.
Tapi kalau 2 duit dapat 5, gratis 1 berarti. Ya, dihitung semua, dinomorin saudara. Nah, jadi kalau prakteknya saya dengar ayat gini, saya prakteknya gimana? Ya waktu saya keramas, saya bilang, Tuhan, rambut saya dinomorin semua Tuhan. Nggak akan ada satu jatuh ke tanah kalau Tuhan tidak menghendaki. Buktinya tuh Judat Pamelki licin begitu, pasti rambutnya pada rontok tuh. Ya dulu sebelum saya kenal kasih karunia, bener loh. Ini saya praktek aja, praktek beneran ini, saya praktek beneran. Saya ke toilet, buang air kencing gitu ya. Saya bilang gitu, terima kasih Tuhan Yesus, saya bisa pipis gitu. Wah, Pak Melki kurang ajar, urusan gitu aja diurus-urus ke Tuhan. Enggak ada yang mau ngitung rambut anaknya tuh, nggak ada. Kalau mau juga nggak bisa kehitung, susah. Tapi Tuhan mau peduli pribadi, rinci, mendalam nih. Urusan rambut aja dinomorin, numbered gitu ya. Numbered tuh ya kalau bahasa Indonesia dibilang dihitung. Kalau bahasa Inggris saya anggap aja dinomorin semua. Kok hilang nih yang nomor 97 misalnya? Nggak bisa. Ya setahu saya ya, saya sekarang kalau keramas rambut saya nggak pernah lihat rambut saya copot satu juga nggak ada. Ya tapi udahlah nggak pakai tapi kalau saya. Jadi sadar akan kasihnya tadi ya. Jadi karena itu jangan takut ya kan, dibilang kamu lebih berharga. Kita artinya gini, yang nggak ada nilainya, nggak ada harganya aja, burung pipit tuh di pasar dijual 1 duit dapat 2, 2 duit dapat 5, gratis 1. Nggak ada harganya Melki. Itu aja dikasih makan sama bapak lu. Masa kamu takut katanya. Nah, jadi sadar Yesus membuat apa? Kita nggak takut. Tapi nggak kayak tadi kan, Yosua dan Kaleb kan. Lu nggak ada takut-takutnya lo, bukan nggak ada takut-takutnya. Dia sadar bahwa Allahnya lebih besar, lebih perkasa, lebih tinggi. Amin. Ya, bahwa kita itu dikasihi sama Tuhan, peduli nih. Mumpung di sini ya. Yohanes 10 ayat 3. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar. Ya saya nggak sedang bahas yang lain ya tentang gembala dan domba ini. Tapi saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu kenal saudara secara pribadi. Sama-sama katakan pribadi. Katakan Yesus kenal Melki atau nama saudara sebut. Amin. Itu prakteknya. Thank you Tuhan, terima kasih. Tuhan melukis saya, mengukir saya di tanganmu, di tangan kanan, dijagain gini. Tuhan kenal saya secara pribadi. Tuhan tahu kekurangan, kelebihan saya, dan dia hanya lihat kelebihan Yesus dalam saya. Luar biasa ya, dia hanya lihat Yesus. Nah itu praktek. Jadi kita juga praktek juga kan, hal-hal kecil. Oh, kalau itu masalah buat saya, berarti masalah buat Tuhan. Iya Melki, iya. Thank you Lord, thank you, terima kasih. Kita bersyukur. Akhirnya jadi kesadaran kita itu makan bersyukur. Emang sih kalau orang Amerika tuh kalau makan say grace. Ucap syukur diterjemahinnya, tapi say grace sebenarnya. Katakan kasih karunia. Kalau mereka makan tuh, ayo kita doa dulu sebelum makan. Kalau orang Amerika bilang say grace. Grateful, bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan bisa bangun. Aduh, thank you Lord, terima kasih. Jangan pagi-pagi bangun, aduh sakit, pusing, aduh, enggak, saudara. Enggak ya. Jadi kita bersyukur segala waktu, keadaan, sadar Yesus. Segala keadaan Pak, kita bersyukuri Pak kalau kita celaka. Enggak akan celaka, kita ditebus dari celaka. Ya. Jadi kemenangan, keberhasilan, kesehatan, keharmonisan keluarga, kesembuhan, dan lain-lain adalah buah. Buah dari apa Pak Melki? Buah dari kita terpapar sinar matahari. Tadi terang Kristus tuh menerangi hati kita, terang. Airnya cukup, firmannya cukup, airnya cukup, terangnya cukup, sinar mataharinya. Jadi bisa fotosintesis, bisa berbuah. Ya, itu caranya.
Jadi itulah prakteknya. Memandang Yesus, ya gitu. Sederhana aja. Cara saudara aja lah. Cara saudara mau ngapain? Saya mah bilang sama Yesus, Seshe, Bapak, ya silakan. Silakan. Ya. Pokoknya dalam suatu yang kita kerjakan, kita pandang Yesus, kita sadar Yesus, kita. Jadi gini, cuman gampang kan tadi saya bilang. Sadar Yesus, memandang Yesus, sadar Yesus, memandang Yesus. Yesus itu ahli dari segalanya. Ya, dia ciptakan langit di atas langit, bumi dengan segala isinya, dia yang ciptakan. Dia yang menciptakan, memberkati keluarga saudara, suami istri, dia yang ciptakan. Dia yang memberkati. Ya sadar Yesus. Makanya saya kalau urusan suami istri juga, sekarang saya nggak mau kalau memberkati orang menikah, saya bilang, wah dalam waktu sakit, dalam waktu miskin, dalam waktu itu. Betul sih kelihatannya bijaksana secara dunia, karena udah apalannya begitu, janji nikah. Nggak mau saya. Ngapain saya suruh memberkati berkat Tuhan, saya pakai tambah-tambahin atau kurang-kurangin dengan kutuk. Ya tapi kan benar Pak Melki. Nggak benar, saya bilang gitu aja. Karena Tuhan sediakan yang baik dan baik. Ya sekarang kalau kayak khotbah tadi gitu. Ya kita minum. Yesusnya kita makan dulu. Saya percaya, kalau saya bilang gini, saya sadar Yesus nih. Atau saya sampaikan, saudara, gimana sih mempraktikkan hadirat Tuhan? Kan kita udah tahu hadirat Tuhan itu kunci keberhasilan Yesus. Keberhasilan Yusuf gitu ya, Yesus. Saya mau tuh Pak Melki. Iya. Ya. Sadar Yesus aja. Saya sampaikan kan? Saya minum tuh. Saya minum air itu. Nah, dari diri saya akan menjadi mata air yang meluap-luap. Ya. Saya sadar Yesus itu ada, ya kalau di dalam saya kan, tapi di samping saya gitu, yang dekat sebenarnya, mengajari, berbicara di dalam hati saya. Itulah mata air yang membuang. Karena apa? Karena sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama aja kalau mau presentasi mau presentasi TA atau mau presentasi project di bisnis, di usaha. Jangan mengandalkan diri sendiri. Bener ya. Paling gampang tuh kalau kadang-kadang ya ada orang-orang yang udah anggap perkataan dokter, perkataan rumah sakit, dokter lah ya, itu udah perkataan Tuhan gitu, perkataan dewa. Kata dokter nggak boleh Mel misalnya. Aduh kalau saya dengar adalah orangnya harus begini kata dokter. Pokoknya udah kata dokter udah kata Tuhan aja kayak begitu. Salah saudara. Karena andalannya dokter yang terbatas atau andalannya obat nih harus makannya nih sebelum makan 3 kali sehari. Betul sih saudara, jangan dilanggar yang kayak gitu. Bukan maksud saya bukan gitu, tapi jadi bergantung gitu. Saya nggak mengajarkan, kalau percaya berarti nggak usah ke dokter, buang obatnya. Enggak, dokter memang di pihak Tuhan, menentang penyakit, menentang kematian. Cuman dia terbatas, kalau Tuhan nggak terbatas. Kalau saudara sedang makan obat, ya jangan dibuang obatnya. Kecuali Roh Kudus bilang, buang-buang, ya buang. Tapi Roh Kudus nggak ngomong apa-apa, ya makan aja. Tapi bergantungnya kepada Tuhan. Paham ya? Oh kan Tuhan yang berkati, saya nggak mau kerja. Nggak begitu ceritanya. Tuhan kasih pekerjaan yang baik. Tuhan kasih semua mata air yang keluar dari diri kita. Ya, jadi kita pun kayak tadi ya dibagikan juga ya. Bagaimana sih menyadari Yesus, ya bergaul dengan Yesus. Itu sebenarnya senang-senang gitu. Ketika kita baca firman Tuhan, wah baca lagi nih buku Unmerited Favor gitu ya. Jangan bilang ini, aduh Jumat lagi, isi khotbah, aduh berat, aduh pusing. Ini gak begitu. Saya senang-senang makan, duduk sama Yesus, makan firman Yesus. Saya juga menikmati. Saya membagikan, pertama-tama saya nikmati, itu poinnya ya. Jadi sadar Yesus itu memandang firman Tuhan dengan telinga tadi ya. Nah jadi
bereslah ya, Tuhan Yesus tuh ahli segala lah, jangan takut. Ya. Jadi waktu kita sadar Yesus, pandang Yesus juga, kita nggak membiarkan masa lalu kita menentukan masa depan. Ini penting ya, kita udah pelajari tentang Yusuf. Ya, masa lalu tuh maksudnya gini, saya nggak sekolahan, waduh saya begini, waduh mas saya ini, waduh saya luka, waktu saya disakiti, waduh saya begini dulu, saya begini. Ya, firman Tuhan bilang gini, waktu kita sadar Yesus, kita lihat salib. Coba kita lihat Keluaran 15 ya. Jadi ketika orang Israel itu sampai di Mara, airnya pahit dibilang. Nah kemudian mereka ngomel-ngomel kan sama Musa kan. Tapi Tuhan Musa bawa ke hadapan Tuhan. 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saudara Yesus tuh sadar salib, sepotong kayu ya. Kayu lah ya. Musa melempar kayu itu ke dalam air. Jadi masalah pahit, masa lalu yang pahit juga lempar aja dengan salib. Jadi ini ternyata menyadari Yesus atau sadar Yesus itu gampang benar sebenarnya. Di sanalah tuh. Lalu air itu menjadi manis ya, bagian A-nya aja ya. Sama-sama jadi manis. Ya, jadi di kayu salib itu duka cita kita kan udah belajar. Di Yesaya 53. Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia, tapi dijadikan man of sorrow. Ya, orang yang penuh duka cita. Duka cita siapa ya? Duka cita kita. Dan kebahagiaan dia jadi milik kita. Pahit jadi manis. Sama-sama katakan pahit jadi manis ya. Jadi sertakan Yesus dalam segala hal. Ya, yakin dia tidak cari-cari kesalahan kita, yakin dia tidak nyala-nyalahin gitu ya, hukum, bukan, dia tuh jalan keluar, dia tuh air hidup. Coba ya kita baca Yesaya 43 firmannya, janganlah ingat-ingat yang dahulu tuh ya, jangan dipahit-pahit tuh, kasih salib aja selesai, nggak usah ingat-ingat lagi, cepet aja ya. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Kalau bahasa Inggrisnya if only gitu. What if only, what if. What if tuh, dulu gini, dulu gitu. Orang Israel kan gitu ya, dulu kita mah makan enak. Padahal makanan di depan dia makanan malaikat. Jauh lebih enak. Gara-gara dia bilang gak enak, jadi gak enak. Bayangin. Ya, kita mesti udah masuk Kanaan. Habis ada raksasa sih. Jadi fokusnya salah. 19, lihat. Ya, kalau lihat Yesus, lihat aku, katanya, telah hendak membuat sesuatu yang baru. Sama-sama katakan yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, katanya, ya, diulangin lagi, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Hidup saya dulu Pak gurun. Iya, Tuhan bikin jalan di padang gurun. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ya, jadi Yesus jalan, Yesus mata air kehidupan. Hidup saudara akan berubah dengan hanya sadar Yesus. Ya, praktek hadirat Yesus. Yesus tuh artinya, tadi kan saya bilang, Yesus ada di sebelah kita nih. Saya lagi khotbah gini, sedang sampaikan firman nih. Yesus ada di dekat saya, di dalam saya. Di dekat tapi di dalam Pak. Pokoknya Yesus dekat. Nggak meninggalkan saya, menyertai saya, membimbing saya, menuntut saya. Baunya Yesus akhirnya tertular sama saya. Nah ini penting nih. Ya Bapak lagi khotbah, Yesus ada di dekat Bapak ya wajar. Kalau di kantor, di toko, jadi saya ingat gitu ya. Dengan ayat ini ya dikasih tahu juga ketika kita sadar Yesus dekat, Yesus itu hadiratnya itu di dekat kita. Baunya Yesus itu, baunya dalam tanda petiknya itu tertular. Ya Yesus itu kuat, berani, damai sejahtera, teguh. Pak, tertular gimana sih? Misalnya saudara masuk nih, masuk lift misalnya. Masuk lift. Terus masuk 3 orang perempuan. Pakai parfum. Yang merek nomor 1. Yang paling mahal. Naik dari lantai dasar sampai lantai 18. Saudara keluar,
Parfum 3 orang itu nempel di rambut saudara, di baju saudara. Saudara keluar, istri saudara bilang gini, kok jadi bau perempuan? Bisa begitu. Atau ya, saudara ngumpul sama teman saudara di ruangan, atau saudara di ruangan tuang tunggu tuh, semuanya pada ngerokok. Saudara pulang, ketemu anak saudara, papi ngerokok ya? Rokoknya nempel baunya. Nah, saudara, seperti itulah bau Yesus akan tertular. Ada keberanian, saudara. Ketika saya sadar Yesus, saya di toko dulu, sadar Yesus nih, benar-benar. Tuhan, terima kasih, toko milikmu, saya pengelola aja. Toko milikmu, saya pengelola aja, anakmu. Datang, pak, kata pegawai saya. Ngumpet pak Melki ngumpet. Kenapa ngumpet? Ada preman pak, si Asep preman badan gede, lagi mabok, minta duit tuh Pak Melki, ngumpet aja. Saya bilang Pak Melki nggak ada. Nggak usah gitu, saya bilang Asep panggil sini, suruh masuk. Asep masuk ke kantor saya, dia duduk, dia ngoceh-ngoceh. Saya jual, duduk Sep, mau minum apa? Mau minum apa? Kasih minum Asep. Wah, kio, orang kio, wah gitulah. Pokoknya intinya apa sih Pak? Kio. Ya pokoknya dia membanggakan bahwa dia preman, kesana kesini, dia tuh minta di pabrik sana, pabrik sini. Pokoknya intinya dia minta duit. Tapi saya dengerin aja dia cerita. Dia lagi cerita gini. Saya diamin aja. Sambil berdoa gitu dalam hati, bahasa roh. Kan bahasa roh gak usah banyak-banyak. Ya, sadar Yesus. Singkat cerita, ya, ketika sadar Yesus, saya cuma bilang gini, toko ini milik bapak saya. Bapak saya panglima. Saya nggak bohong kalau saya bilang bapak saya panglima. Ya, saya juga bilang, Asep punya anak nggak? Kalau ini hikmat. Wadah Pak. Asep, kalau anak Asep jadi kayak seperti Asep gini, mau? Oh jangan Pak, jangan. Orang mabuk badan gede preman mau minta duit, saya bilang anaknya kalau jadi kayak dia mau nggak? Dia bilang jangan. Tapi anak saya sakit Pak. Oh sakit. Saya boleh doain nggak? Itu yang dia nggak tahu. Kaget dia ketika saya bilang saya boleh didoain nggak? Didoain Pak. Iya, kan anak Asep sakit. Saya doain ya. Boleh Pak, langsung ngelembut. Singkat cerita saya doakan, air matanya mengalir. Dan dia bilang, Pak, permisi Pak, punten Pak, punten. Oh Sep, tunggu Sep, baru saya kasih uang. Ini buat anak Asep berobat. Poinnya apa? Saudara ngadepin preman, menghadapin orang yang mau ngapain, mau berbuat yang jahat apapun. Kalau saudara sadar Yesus, dia berhadapan sama Yesus. Pernah nggak saudara praktek gitu? Kok Pak Melki bisa praktek gitu? Ya saya bilang, saya mau coba. Sebenarnya saya bukan mencoba ya bahasanya. Saya kan bilang gini, Tuhan panglima saya ya. Ketika Daud itu lawan Goliat, dia kan lihat Goliat gede, hampir 4 meter, kan gede, berpengalaman, prajurit, bawa pedang, bawa tombak lagi, bawa perisai, pedangnya aja gede, tombaknya aja gede. Kok dia bisa berani lawan ya? Karena fokusnya Tuhan. Dia bilang, Goliat, kamu datang dengan pedang dan tombak. Saya datang dengan nama Allah Israel yang kau tantang itu. Sekarang juga kepala lu copot dari badan lu. Saya cuma mikir, ini kenapa orang bisa mikir begitu? Sama saudara dan saya sebenarnya. Sama. Ya simple aja, nggak usah pakai bohong. Saya nggak bohong, saya bilang saya anak panglima. Emang firman Tuhan bilang gitu. Saya juga nggak perlu takut ketika saya dihadapkan bahkan pengadilan mafia agama misalnya. Ketika saya menyampaikan kasih karunia secara radikal dalam sinode saya yang lama, saya disidang. Tapi saya nggak perlu takut dipecat atau saya nggak perlu takut apapun. Saya sadar Yesus aja.
Coba Pak Melki ceritain, saya di sidang beneran nih. Benar-benar di sidang. Ketika saya mau buka gereja, saya bilang saya minta izin dengan sinode saya yang lama. Dia bilang boleh Pak Melki, tapi di sidang dulu. Oh boleh. Saya ceritakan kasih karunia. Karena dia bilang gini, ceritakan Pak. Ya, saya cuma bilang gini, Pak, saya nggak mau sesat. Karena Bapak mungkin tuduh saya sesat. Saya nggak menyesatin istri saya nggak menyesatin anak-anak saya, apalagi orang lain Pak. Ya, saya ceritakan setengah jam seperti ini, saya menceritakan kasih karunia dengan sejujur-jujurnya. Kemudian saya tanya kan, setelah selesai, nah, salahnya di mana Pak? Apa yang saya langgar? Ya, dia katakan, nih Pak Melki buku apa nih? Dia kasih lihat. Oh, itu buku tata gereja. Gereja A. ABC. Ya Pak, dari buku tata gereja ABC itu saya salah apa Pak? Nih ya, saya bacakan nih. Dosa yang masa lalu sampai sekarang ya diampuni. Dosa yang berikutnya ya harus menguduskan diri. Itu intinya di pasal itu. Terus hikmat Tuhan kayak sadar Yesus. Hikmat Tuhan ada di dalam hati kita terang. Ting gitu. Saya tanya aja, Pak, pasti ada ayat backupnya tuh Pak di pasal itu yang tadi Bapak baca, benar nggak? Oh iya ada Pak Melki, tolong dibaca Pak. Saya yakinnya apa kalau sadar Yesus? Yakin sekali firman Tuhan itu dia mungkin bertentangan satu sama yang lain. Kita nih percaya kasih karunia, kita yakin sekali Yesus dan karyanya itu tidak bertentangan dengan semua yang kita baca di Alkitab kita. Alkitab ini nggak bertentangan, malah saling menerangkan. 100% saya yakin, 1.000.000%. Oh ya ada Pak Melki, tolong dibaca Pak. Dia bacakan, oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali dan untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Kristus. Ya sekarang saya tahu itu Ibrani 10 ayat 10. Dulu saya nggak tahu, dia mau baca apa juga saya nggak tahu. Saya cuma tanya akhirnya. Tadi Bapak bilang pasalnya di tata gereja ABC harus menguduskan diri. Itu Alkitabnya bilang dikuduskan. Jadi di apa me Pak? Kata kerjanya kan di apa me awalannya. Nggak dijawab, udah diem aja bengong gitu. Padahal yang menyidangi awalnya bilang ini, saya doktor. Semuanya doktor. Ya saya diemin aja, ya bagus Pak, saya bilang. Jadi kalau kita sadar Yesus, kita juga nggak takut. Singkat cerita, akhirnya urusan itu aja mereka nggak bisa jawab. Kenapa? Karena Tuhan menuntun membimbing kita. Kenapa Tuhan nggak menuntun membimbing mereka? Ya mereka nggak percaya kasih karunia. Keselamatan aja mereka bisa bilang hilang, dosa aja mereka harus urus sendiri. Kita udah belajar tuh minggu lalu. Kalau dosa kita hanya diampuni yang masa lalu sampai sekarang dan yang berikutnya kita urus sendiri, aman nggak hidup kita? Ya nggak aman. Pada dosa kita semuanya masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. Paham nggak? Ya udah kalau yang mau tahu dengerin yang bab 2, bab 3 lagi ya. Jadi prakteknya kita apa? Kita bersyukur aja, berterima kasih sepanjang waktu. Ya, tahu bahwa semua suplai dari Bapak itu baik. Baik. Tadi aja saya bilang ya, saya buang air aja saya bersyukur. Yakobus 1 ayat 17. Lihat ya, lihat ini. Setiap tuh ya. Segala setiap sama ya. All. Pemberian yang baik. Baik apa nggak baik? Baik. Ya. Dan tuh ya. Setiap anugerah yang sempurna. Udah baik sempurna lagi. Bilang baik sempurna. Datangnya dari atas. Dari sorga, dari Bapa. Ya datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Tuh baca tuh. Jadi Bapak Saudara kalau ngasih itu baik apa enggak? Sempurna atau enggak? Terang atau gelap? Udah jelas. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran.
Enggak, gratis lagi. Kalau artinya nggak ada bayangan perubahan atau pertukaran ini artinya apa? Saudara nggak usah bayar, nggak usah barter gitu. Tapi lu bayar harga dulu baru dikasih, nggak ada bayangan itu aja nggak ada. Cuma-cuma. Wow, luar biasa ya, luar biasa sekali, luar biasa. Jadi kita hargai, saudara, sama-sama katakan hargai ya. Apa yang Yesus sudah kerjakan itu dan berikan itu ya. Saya catat nih di sini nih. Jadi kita di buku ini dikatakan juga appreciate artinya menambah nilainya. Jadi prakteknya itu untuk kepentingan kita. Kalau saudara bilang, oh saya tahu Yesus itu ternyata, misalnya saya tadi olahraga ya, ternyata Yesus kesehatan saya, ternyata Yesus juga kekuatan saya. Wah enak bener saudara olahraga dengan Yesus kesehatan kekuatan saudara. Saudara mimpin rapat khotbah, Yesus tuh hikmat saya, Yesus tuh firman saya, kesetiaan saya ke tangan. Waduh enak bener saudara. Bertambah nilainya. Kalau kita appreciate apa sih? Berterima kasih, thank you, menghargai Yesus, nilainya bertambah. Bukan Yesusnya tambah gede, bukan. Yesusnya bertambah nilainya tuh oleh kita. Itulah praktek. Jadi mujizat-mujizat terjadi. Saya mau lihat Pak Melki dulu. Ya tungguin aja. Gak masalah. Ya, saya bacakan nih. Jadi appreciate tuh Mazmur 34 ayat 4 nih. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya muliakan Tuhan. Sadar Yesus. Ya thank you, appreciate, terima kasih Tuhan. Saya bangun pagi, terima kasih. Makan, terima kasih. Bukan sadar dosa. Ada Tuhan. Dia terang loh, matanya dipandang di mana tempat. Ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Ya, saya udah pernah cerita ya, orang yang sadar dosa itu hidupnya kesian banget dah. Ya, sadar Yesus dia, tadi saya udah cerita ya, dia panglima bala tentara. Di buku ini juga ditulis ya, tapi saya baca aja ayatnya terakhir ya, Mazmur 68 ayat 3. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Mau preman, saya tadi kan ngomong preman tadi ya, si Asep ya. Ada preman yang bawa saudaranya tentara, ada preman yang bawa saudaranya polisi, ada. Mau bawa apa kek, mau ada bawa sekampung kek, rajanya preman kek. Ini beneran, ini saya ngomong nggak ngawadul, ini bener-bener nggak artinya nggak ngarang-ngarang. Saya tetap sama, saya bilang toko saya Pak, punya bapak saya ini hanya pengelola, bapak saya tuh panglima Pak. Bapak saya itu pasukannya di mana-mana. Saya bilang, ya saya bayangin aja malaikat bapak saya itu di mana-mana. Saya udah nungguin nih, saudara, benar-benar nih praktek nih, kan ngomong praktek nih. Saya udah nungguin, dia mau tanya nih, siapa sih bapak lu? Saya udah di mulut saya udah tinggal di ujung lidah tuh. Kalau dia tanya aja saya akan bilang gini, bapak saya bintangnya nggak kehitung Pak. Bapak saya bintangnya nggak kehitung. Makanya saya udah pengen ngomong gitu. Saya mau kasih tahan sekali. Kalau dia tanya lagi saya bilang bapak saya Tuhan Yesus Kristus, betul ya. Tapi bapak saya bintangnya kayak gitu, saya mau keluarin itu aja nggak pernah keluar tuh saudara. Sakingan udah dicengkram. Ya jadi saudara udahlah ya. Jadi prakteknya gimana? Saya mau sukses Pak. Mau destinturin, apa ditakdirkan berkuasa, mau Pak, saya mau sukses Yesus. Jangan tanya lagi actionnya gimana, jangan ya. Hadirat Tuhan kan kuncinya ya. Jadi Tuhan senang nggak sadar memandang Yesus, itu saja. Libatkan Yesus, ucap syukur ya, sadar akan kebenarannya. Amin ya. Jadi apa Pak, lupa Pak, udah kebanyakan sadar Yesus. Nanti Tuhan ngajarin sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Win. Terima kasih Pak Melki. Sama-sama. Ya, Pak Sugi.